Welcome back to podcast bersama Rizka Salma. Ngobrolin hal-hal santai aja. Or welcome if you're new here. Santai aja. Siapin posisi duduk ter-PW atau mau tiduran juga boleh untuk dengerin podcast aku kurang lebih 5-6 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Gimana kuliah offline? Seneng bisa ketemu teman-teman secara langsung? Atau mungkin capek kali ya naik harus bolak-balik ke lantai 3 gitu? Sebelumnya perkenalkan aku Rizka Salma. Aku adalah mahasiswi jurusan psikologi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada podcast di episode kali ini, aku mau ngajak kalian untuk ngobrolin tentang gaya hidup minimalis nih. Check it out. Nah, pasti teman-teman udah sering banget kan denger kata minimalism. Atau malah mungkin udah ada yang jadi penggemar atau pengikutnya nih. Nah, kalau kita menilik di KBBI, artinya adalah penggunaan unsur-unsur yang sederhana dan terbatas untuk mendapatkan efek atau kesan yang terbaik. Kalau dari teman-teman sendiri, apa sih yang terlintas di benak teman-teman? Mungkin ruangan yang desain interiornya kayak sedikit gitu barangnya ya, atau warna hitam, putih, warna-warna kalem gitu yang gak mencolok, atau pakaian yang estetik tapi polos gitu. Nah, itu juga termasuk minimalis loh teman-teman. Itu termasuk minimalis desain. Tapi di sini aku tidak akan membahas tentang minimalis desain ya teman-teman. Aku akan lebih fokus ke minimalism lifestyle atau gaya hidup yang seminimal mungkin. Adalah gaya hidup yang tidak berlebihan, mensyukuri serta tidak menghaburkan rezeki yang ada. Minimalis juga sejalan dengan ajaran Islam yang ada di Al-Quran, yaitu kita diajarkan untuk tidak boleh untuk berlebihan dalam hal apapun. Hidup hanya sesuai kebutuhan tanpa mengikuti nafsu dan kecintaan terhadap dunia. Oh ya, teman-teman sadar nggak sih kalau Rasulullah SAW telah meneladani minimalism lifestyle ini kepada umatnya loh. Contohnya, ketika beliau hanya mempunyai satu alas tikar saja untuk tidur dan makan gandum tapi tidak sampai terasa kenyang. Maksudnya di sini adalah justru hal-hal sederhana yang membuat kita bahagia dan kehidupan kita jadi lebih baik. Banyak sekali orang di dunia ini seperti Rasulullah SAW dan bangsawan yang kaya raya justru hidup dalam kesederhanaan dan dapat juga loh menikmatinya. Manfaat yang dapat kita ambil dari minimalism lifestyle ini tentu banyak banget. Bahkan minimalism lifestyle ini bisa membantu menjaga kesehatan mental. Gimana sih pengaruhnya? Nah, pengaruhnya karena kita terbiasa untuk melepas setiap obsesi, keinginan, harapan, impian yang tidak perlu. Jadi kita hanya fokus pada apa yang penting saja dalam hidup kita. Nah, dengan belajar jadi minimalism ini, kita berkesempatan untuk masuk ke dalam diri, mendalami, dan memahami apa sih kebutuhan diri kita yang sesungguhnya. Dengan demikian, kita punya perspektif yang lebih dalam tentang masalah yang ada di diri kita. Minimalis juga mengajarkan kita tentang bagaimana cara berhenti sejenak untuk melihat ke dalam diri, menepi dari keramaian, dan menyapa diri kita tanpa adanya intervensi dari dunia luar. Dengan begitu kita bisa punya pikiran yang lebih jernih, lebih tenang dalam memandang sesuatu. Oke, kemudian langkah apa sih yang bisa kita ambil untuk jadi minimalis? Nah, yang pertama adalah membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menyedekahkan barang yang layak yang tak terpakai. Yang ketiga, mencatat keperluan sebelum membeli. Dan yang keempat, tidak membeli barang yang fungsinya sama. Nah, penerapan gaya hidup minimalis ini tidak perlu terlalu ekstrim ya teman-teman, sampai kayak mengkosongkan kamar kita gitu. Nggak usah. Pokoknya langkah termudah untuk mengikuti gaya hidup minimalis ini adalah menyortir barang yang mungkin tidak lagi dipakai gitu. Minimalism berarti lebih sedikit barang yang mendistraksi kita
atau memancing pikiran kita untuk bekerja atau berpikir lebih, sehingga kita bisa lebih tenang dan lebih damai. Jadi intinya minimalis itu hidup lebih sederhana, fokus pada prioritas yang kita anggap penting untuk menemukan makna, dan kita bisa meningkatkan kehidupan kita menjadi lebih bahagia lagi. Oke, kira-kira segitu aja gengs untuk podcast kali ini. Apakah kalian tertarik untuk mengikuti minimalism lifestyle ini? Kalau aku sendiri mungkin tertarik banget ya, karena aku pertama mau menjaga kesehatan mental aku, terus aku juga mau mengikuti lifestyle ala Rasulullah SAW. Oke, see you di lain kesempatan ya teman-teman. Jangan lupa kasih tanggapan dan respons kalian di kolom komentar. Saya Rizka Salma undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.